kita hari ini lagi kedatangan Dokter Ari, spesialis penyakit mulut. Oke, gimana dok hari ini perasaannya? Senang, bahagia, happy banget deh pokoknya. Kan muncul di podcast sama Yemi. Ya ampun, gak sabar hari ini kita banyak sharing ya dok. Buat adik-adik yang pengen banget masuk FKG Mustobo tapi penasaran apa aja sih yang kita pelajarin di sini. Kayak pertama-tama kita kan kedatangan Dokter Ari, spesialis penyakit mulut nih dok. Saya penasaran dok, menurut dokter definisi penyakit mulut itu sendiri itu apa ya dok? Oke, ilmu penyakit mulut itu merupakan bagian dari ilmu kedokteran gigi yang mempelajari tentang jaringan lunak, penyakit-penyakit jaringan lunak di dalam mulut. Misalnya nih penyakit infeksi, kayak infeksi virus, jamur, bakteri, atau juga penyakit non-infeksi, kayak penyakit degeneratif, misalnya diabetes mellitus, hipertensi, geriatri, atau juga pasien dengan keadaan kelainan jiwa, misalnya halitofobia, terus cancer fobia, HIV fobia, atau yang depresi atau kecemasan. Terus juga ada pasien yang misalnya yang non infeksi juga ya, misalnya pasien dengan sindrom klinis kayak Sjogren syndrome, terus ada Stephen Johnson syndrome, Cushing syndrome. Jadi yang memiliki banyak gejala, lebih dari 2 gejala. Jadi kita kayak adeknya ilmu penyakit dalam sih. Oh, menarik ya dok. Berarti banyak yang dipelajarin bukan cuman penyakit yang karena infeksi, tapi kayak kondisi pasiennya yang tadi fobia ya sama cancer. Ya, betul. Gitu ya, dok. Okay. Jadi kita merupakan ilmu penyakit mulut itu jembatan dari ilmu kedokteran gigi sama ilmu kedokteran umum. Oke, jembatan. Oh, bertemu gitu ya dok? Iya. Oke, baik. Jadi saya jadi penasaran dok, kenapa nih dokter bisa sampai milih penyakit mulut gitu? Oke, banyak ya alasannya, tapi ada satu momen, ada titik balik dalam hidup saya, yaitu waktu saya kerja sebagai dokter gigi PTT di daerah sangat terpencil namanya Pulau Rote waktu itu, bagian selatan Indonesia di Nusa Tenggara Timur. Nah, di situ saya dapat pasien nenek-nenek. Dia itu sakit kanker mulut. Nah, kenapa ya dia itu bisa kanker? Oh, ternyata dia itu selalu mengkonsumsi sirih pinang. Nah, sebenarnya kan sirih itu baik ya bagi kesehatan gigi. Alami gitu kan. Ya, tapi karena dia bercampur sama pinang, dia jadi racun atau toksik. Dan kalau terus-menerus dikunyah, terus diselipin di bibir, lama-lama dia akan menjadi sariawan yang nggak sembuh-sembuh. Nah, jadilah jadi kanker mulut. Nah, saya berpikir di sana itu belum ada dokter gigi spesialis penyakit mulut, dan sampai sekarang pun di Indonesia baru sedikit banget nih. Kira-kira ada ya 250 spesialis penyakit mulut. Bayangin itu untuk berapa ratusan juta kan. Ya, dok. Jadi ya saya berpikir itu mungkin titik balik saya jadi spesialis penyakit mulut. Oke. Gitu. Seru banget sih dok. Saya udah belajar sih sama dokter. Cuman mungkin adik-adik penasaran ya, kira-kira kalau di penyakit mulut nanti kita belajar apa aja sih dok? Oke, ya seperti tadi bilang kan, nah, penyakit mulut itu banyak banget penyakitnya, mungkin lebih dari 150 gitu kan. Tapi selain itu kita juga belajar kayak psikiatri gitu-gitu. Terus ya belajar tentang jaringan lunak, misalnya di bagian bibir, lidah, gusi, pipi, langit-langit, ya kita belajar semuanya itu. Jadi lebih fokus ke jaringan lunak, bukan giginya aja. Bukan giginya aja. Oke. Itu departemen lain kalau fokus ke jaringan keras ya. Betul. Terus saya juga penasaran sih dok. Dokter kan pasti perjalanan menjadi dokter spesialis gak mudah dong dok. Ya, banyak momen-momen titik-titik rendahnya, titik balik bangkitnya. Kira-kira dokter tuh waktu itu gimana caranya supaya dokter overcome gitu rasa fatigue-nya, stresnya gitu? Ada masukan buat calon-calon dokter gigi gitu? Sebenarnya kalau titik terbawah itu sebenarnya nggak punya kerjaan dulu. Itu kenal banget ya dok? Iya, jadi kan dulu waktu awal-awal jadi dokter gigi itu kan ada kayak gap year gitu kan, dimana saya menunggu
STR dulu lama banget tuh, bisa sampai 6 bulan. Nah, itu saya gimana ya biar saya tidak di rumah ada kegiatan. Akhirnya saya bekerja di poli gigi di gereja waktu itu, dan itu sukarelawan. Pelayanan Iya. ya, Dok. Jadi ucapan terima kasih aja sih, bisa makan siang dan snack. Nah, itu jadi saya dari situ saya kayak pintu terbuka gitu kan. Jadi diterima sebagai dokter gigi PTT, kemudian diterima juga sebagai pegawai negeri sipil. Wow. Terus udah gitu diterima lagi spesialis penyakit mulut, kemudian diterima jadi dosen. Nah, itu perjalanannya memang Panjang panjang. ya, Dok. Kadang-kadang ya fatigue itu sebenarnya atau rasa bosan itu nggak ada sih. Cuman karena perjalanan jauh aja. Mungkin kalau di Jakarta itu kan untuk menempuh, saya bekerja di Jakarta Selatan sama ke Jakarta Timur gitu Dokter kan. pulang pergi ya? Iya, Oke. itu kan lumayan capek. sih. Nah, kebetulan saya corgi lover. Nah, jadi kalau ngelihat muka anabul saya, jadi kayak ada Hilang stresnya, Dok. iya hormon oksitosin yang katanya hormon bahagia gitu. Boleh dicatat, siapa tahu keluar di UAS. Jadi ya gitu. Jadi dengan main sama anabul, jadinya kita lebih rileks Iya sih. gitu. Berarti kalaupun memang rasa capek atau lagi titik bawah, kita harus berusaha buat lihat hal-hal positif ya, Dok, ya. Betul, Cari betul. kesukaan kita, cari pekerjaan yang membuat kita bahagia juga sih. Iya, benar. Oke, Dok. Nah, saya juga penasaran nih, Dok. Kira-kira buat para calon dokter gigi nih yang pengen banget masuk FKG Mustopo, dokter ada saran nggak buat mereka gimana supaya mereka tetap teguh dan berusaha keras gitu? Saran supaya tetap gigi. Nah, jadi kan mungkin di antara adik-adik sekalian yang mau jadi dokter gigi itu ngerasa, oh saya kok kurang pintar, kurang merasa ada bakat atau rendah diri untuk menjadi seorang dokter gigi gitu kan. Jadi sebenarnya saat kamu masuk itu kamu kayak bejana kosong yang mulai dari nol. Betul, gitu kan. saya rasa Nah, di sini kami sebagai dosen dan juga kakak-kakak kelas kalian itu bisa memenuhi dengan berbagi atau saling membimbing ya, saling sharing, biar bejana itu terisi penuh dan kemudian berbuah yang banyak gitu. Jadi pas saat kamu keluar di sini, kamu itu akan menjadi dokter gigi yang siap untuk menerima tantangan gitu loh di dunia luar. betul. Kamu mau jadi apapun, misalnya peneliti, mungkin diaspora ke luar negeri, itu kamu sudah dapat istilahnya dasar-dasarnya di sini. Terus kalau kamu sebagai klinisi, mungkin masih banyak kesempatan atau peluang di rumah sakit, terutama di Indonesia itu yang perlu dokter gigi spesialis penyakit mulut itu adalah rumah sakit tipe A dan B. iya. Dan itu rumah sakit yang besar. Betul, Nah, itu masih sedikit kan dokter gigi spesialis Boleh penyakit dicari. mulutnya. Jadi peluang kerja untuk sana itu jauh lebih besar gitu. iya. Terus kan nanti di bagian stasenya kami bekerja sama dengan poli gigi penyakit mulut di Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan ya, Kota Tangerang Selatan. Di sana ada yang bimbing benar-benar spesialis penyakit mulut. Jadi di sana kamu bisa langsung melihat pasien-pasien atau kasus-kasus yang benar-benar langka mungkin ya ada. Terus gimana cara observasi atau mendiagnosis atau bagaimana cara mengobatinya, paling nggak mendengar curhatan mereka, bagaimana menghadapi penyakit mulut gitu. Ya, memang cukup berkesan sih waktu itu yang pas Iya, kita terjun bener langsung ke kan? lapangan. Seru banget sih adik-adik, nanti kayak kita langsung lihat ke lapangan cara betul. bagaimana diagnosisnya, terus lihat gimana cara pendekatan ke pasiennya dan juga Betul. pengobatannya. Ya itu memang bekal banget kan. betul, Dok. Kita memang nggak cuman lihat di gambar-gambar Iya, di buku yang di textbook. buku doang kan beda gitu sama Kita aslinya, bisa Dok. lihat langsung di Betul. pasien. Nah, kita nggak kerasa udah mau sampai penghujung acara nih. Yang paling utama nih, Dok, yang mau kita tahu sama calon-calon dokter gigi mau tahu, mengapa kita harus pilih FKG Mustopo, Dok? Nah, kalau di FKG Mustopo itu kan memang udah terkenal banget ya. Jadi lulusannya tuh udah banyak banget ya. Dari di Indonesia itu dari 40.000 dokter gigi
itu ada 4.800 dokter gigi merupakan lulusan dari Mustopo, dan itu nggak cuma di seluruh Indonesia aja, tapi diaspora juga tadi ke luar negeri sebagai klinisi juga ada, atau juga penerima beasiswa LPDP. Jadi memang kita memang udah istilahnya udah neneknya apa kakeknya Besuhu ya? dari awal memang mungkin FKG swasta pertama ya, dan memang dokter giginya, dosennya, kakak-kakaknya itu ya memang baik dan mau berbagi ya. Kita nggak pelit ilmu istilahnya. Open lah. Tuh. Oke, tuh apalagi yang ditunggu coba calon-calon dokter gigi kita. Langsung aja dok, kira-kira berarti perjalanannya meskipun panjang tapi worth it lah ya dok Iya, semuanya. betul. Apalagi saat pasien ngomong terima kasih dok, gimana tuh dok langsung? Seneng banget ya, kayaknya kita tuh berguna banget gitu. Aduh seru banget. Oh gak kerasa kita udah sampai di penghujung acara. Makasih banyak dokter Ari untuk harinya. Thank you. Insight-nya banyak banget hari ini. Jadi adik-adik tunggu apa lagi? Udah langsung aja ke FKG Mustopo. Dadah. Dah.